Oke, bagian kedua ini kita akan berbicara tentang shell di Linux. Di sistem operasi Linux, user ini akan berkomunikasi dengan sistem operasi menggunakan command line interface atau graphical user interface. Seringkali distro Linux saat ini, ketika Linux dijalankan, GUI atau graphical user interface ini akan dijalankan langsung secara default. Kemudian command line-nya disembunyikan dari user. Salah satu cara untuk mengakses command line dari GUI adalah dengan melalui aplikasi terminal emulator. Meskipun kita juga bisa berpindah dari GUI ke mode command line. Yang paling mudah memang dengan menggunakan terminal emulator. Aplikasi ini menyediakan akses pengguna ke command line interface. Nah, di Linux, emulator terminal yang populer adalah Terminator, kemudian ada Atrium, ada Extern, ada konsol, ada Genome terminal. Jadi nanti tergantung dari distro dan jenis desktop yang dipakai, umumnya seperti itu. Kemudian Fabrice Bellard ini juga sudah menciptakan JS Linux yang memungkinkan adanya versi Linux yang bisa ditiru untuk berjalan di browser. Ini adalah contoh Genome terminal. Ini emulator Linux yang cukup populer yang berjalan di desktop Genome. Ini salah satu desktop yang digunakan oleh distro Linux Ubuntu yang paling populer juga, sehingga ya, terminal ini juga jadi ikut populer. Nah, di dalam terminal kita bisa memberikan perintah-perintah langsung dalam bentuk teks ya, dengan mengetiknya secara langsung di terminal. Nah, perintah ini sebenarnya adalah program yang dibuat untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Jadi ketika program ini kita ketik, maka kernel akan memanggil program tersebut dan melakukan operasi sesuai fungsi dari perintahnya. Nah, ada beberapa perintah yang paling dasar, nah, ini misalnya move, atau mv, chmod, chown, dd, pwd, ps, dan seterusnya. Ini perintah-perintah yang berkaitan dengan operasi di terminal ya. Ada lagi ini sudo untuk menjalankan perintah atau aplikasi melalui user lain. Kemudian ada grep, ada ifconfig, ada apt-get, dan seterusnya. Ini perintah lain yang berkaitan dengan file ya, dan directory, tls, cd, dan seterusnya. Nah, perintah-perintah ini sudah pernah kita pelajari ya di mata kuliah sistem operasi. Jadi kalian mungkin bisa mengingat kembali. Oke, selain perintah-perintah tersebut, Linux juga memiliki banyak teks editor ya dengan beberapa fitur dan fungsi yang ya kalau fungsi sama tapi fiturnya biasanya beda-beda. Beberapa teks editor ini menyertakan interface grafis, ada juga yang hanya menggunakan baris perintah. Setiap editor teks ini akan menyertakan beberapa fitur yang dirancang untuk mendukung tugas-tugas tertentu. Beberapa teks editor ini fokus pada pemrograman dan menyertakan fitur seperti penyorotan sintaks, pemeriksaan tanda kurung, dan beberapa fitur yang fokus pada pemrograman lainnya. Sementara ada juga teks editor yang berbentuk grafis yang mungkin lebih nyaman dipakai, namun teks editor yang berbasis teks ini juga cukup penting ya bagi user Linux, terutama dalam hal administrasi sistem. Nah, manfaat utama dari teks editor berbasis teks ini memungkinkan adanya pengeditan file teks ya, dari jarak jauh secara remote. Jadi teks tersebut bisa diedit dari mana saja. Nah, ini adalah contoh teks editor Nano. Ini cukup populer khususnya bagi pengguna Ubuntu ya. Banyak kan mereka lebih menyukai Nano. Selain Nano, yang cukup populer lagi adalah VI atau Vim. Ya, di Vim memang tidak ada menu, semuanya menggunakan komen, tapi cukup handal atau lebih handal ya kalau kita mengetahui komen-komennya. Nah, ini adalah contoh teks editor yang dijalankan oleh administrator ketika mengedit aturan firewall atau rule dari firewall. Nah, teks editor ini sering digunakan untuk melakukan konfigurasi dalam pemeliharaan sistem di Linux. Oke, karena kurangnya dukungan grafis, nah ini adalah contoh teks editor yang berbasis teks. Ya, jadi semuanya dikontrol menggunakan keyboard. Kalau VI malah tidak ada menunya ya, jadi kita menggunakan perintah *2, Q, W, *2W, dan seterusnya. Oke, di Linux semuanya diberlakukan sebagai file, termasuk memori, hard disk, storage, monitor, dan directory. File konfigurasi dari keseluruhan sistem dan layanan ini berupa file teks
yang digunakan untuk menyimpan penyesuaian dan pengaturan untuk aplikasi atau layanan tertentu. User dengan level izin yang tepat, misalnya root ya, atau user lain yang diperbolehkan, ini bisa melakukan atau bisa mengedit teks di file konfigurasi tersebut. Setelah melakukan perubahan, file ini akan disimpan dan akan digunakan oleh service atau layanan atau aplikasi yang berkaitan. Nah, user ini bisa menentukan dengan tepat bagaimana aplikasi-aplikasi tersebut berperilaku sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Kemudian saat layanan atau aplikasi tersebut dijalankan atau dijalankan ulang, layanan tersebut akan memeriksa isi dari file konfigurasi tertentu untuk menyesuaikan perilakunya. Nah, di sini adalah contoh ketika seorang administrator itu membuka file konfigurasi dari host, asalnya adalah etc host. Ini menggunakan text editor Nano. Nah, di file tersebut itu berisi pemetaan statis antara IP ke nama host. Nah, nama ini berfungsi sebagai pintasan yang memungkinkan koneksi ke perangkat lain dengan menggunakan nama, bukan IP. Nah, di sini hanya super user atau root yang bisa mengubah isi dari teks etc/host ini.